Udah gitu aja, yang penting ada keyakinan dan kesadaran. Simple banget kan. Sebut namaku sebanyak-banyaknya, maka engkau akan beruntung. Nah, menyebutnya butuhnya apa? Makanya ada ismu adzam ketuhanan, ya ada ismu adzam kebutuhan. Kemarin ada yang bertanya di Zoom masalah Ismul Azam tuh Ibu. Ibu mana yang bertanya tuh? Oh, oke, ismul adzam ya. Coba ya di googling dulu yang bertanya siapa? Yang bertanya ibu siapa coba? Kalau yang anggota lama udah paham. Yang bertanya coba. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semua. Waalaikumsalam. Ayo, Waalaikumsalam. yang bertanya ismu adzam itu yang mana coba? Siapa coba? Nah, kayaknya saya Mas Is. Saya lupa. Ismu adzam. Coba saya mau tanya dulu, ismu adzam itu artinya apa? Apa ya kemarin tak cari di Google. Lupa Mas Is. Lah itu dia. Lah yang bertanya aja nggak tahu apa yang ditanyakan. Ya setidaknya ada dikit-dikit lah. Oh ismu adzam itu arahnya ke sini gitu loh, biar nanti nyambung. Si. Googling dulu, googling. Itu nama kita sendiri itu ya Mas Is. Ismul Azam. Apa ya kemarin? Itu nama agung Allah SWT yang memiliki keutamaan besar masih. Oke. Ismu adzam itu adalah nama ke-100 Allah, nama rahasia Allah yang mempunyai keagungan. Dan di hadis qudsinya, barang siapa yang meminta dengan ismul adzam pasti akan terijabah. Dan ismu adzam itu dibagi menjadi 2, antara ketuhanan dan kebutuhan. Lah yang dibahas ini paling-paling kan kebutuhan. Jadi ismu adzam itu adalah nama ke-100. Allah mempunyai 99 nama, tapi ada nama yang dirahasiakan. Jadi Waalaikumsalam. 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 Oke, kembali lagi. Mari kita kembali lagi ke tema. Ismul adzam itu adalah nama rahasia Allah yang ke-100. Allah mempunyai 99 nama, yaitu yang Asmaul Husna, Ya Rahman, Ya Rahim dan sebagainya. Lah ada nama rahasia. Nama rahasianya apa Bapak Ibu? Yang udah tahu diem. Yang ini yang baru-baru. Nama rahasianya apa Bapak Ibu? Coba. Ayo, masa iya nggak ada yang dikit-dikit apa ya pernah denger apa gimana gitu loh. Ini kan ya yang baru banyak. Coba. Yang udah tahu diem. Yang baru-baru masuk. Coba. Nama kita sendiri. Nah, itu kalau kebutuhan. Kalau kebutuhan itu kalau ketuhanan. Jadi ismul adzam gini loh. Kenapa nama kita sendiri? Kita mempunyai nggak sifat welas asih? Kita mempunyai nggak sifat apa namanya? Kelembutan, kebijaksanaan, rasa syukur. Kita punya nggak? Ya Latif. Ya Latif.
Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi langsung saja to the point. Yang namanya Ismu Adzom ada dua, ada ketuhanan, ada kebutuhan. Yang ketuhanan Ismu Adzom adalah nama pribadi masing-masing. Karena yang membawa 99 sifat ilahi itu, nama Asmaul Husna itu ada di dalam diri kita. Kita mempunyai sifat welas asih, pemakluman, rasa syukur, rasa sabar, punya enggak? Sifat-sifat seperti itu kita. Nah, sifat-sifat seperti itu dirangkup oleh yang membawa sifat itu. Namanya siapa yang membawa sifat itu? Ranjoto Kiyem, Turijo, Robert. Itu kalau yang ketuhanan. Makanya saya sering mengatakan doakan nama pribadi masing-masing. Kalau kita mendoakan nama kita sendiri dengan penuh kesadaran, sejatinya sang jiwa ini sedang mengkoneksikan dengan Ismu Adzom itu, nama rahasia. Jadi sang hidup itu menamakan dirinya sendiri menjadi siapa? Sekarang Bapak Ibu hidup enggak? Di saat dipanggil Yem, Tukiyem, jawabannya apa kalau dijawab? Dalam. Nah, dalam atau nun? Berarti siapa yang bernama Tukiyem? Kan yang di dalam siapa? Ya sang hidup itu sendiri. Itu kalau bab ketuhanan. Jadi Ismu Adzom dalam bab ketuhanan itu adalah nama pribadi masing-masing. Tapi kalau yang kebutuhan, ini simple banget loh Bapak Ibu. Ini nanti ada hubungannya dengan kata ada kuasa, kata adalah doa. Apakah ada sesuatu selain Tuhan itu sendiri? Contoh gini, katanya kan kemanapun kita menghadap di situ aja Allah. Segala sesuatu akan hancur dan binasa kecuali Allah. Umpama tidak ada apapun, lau mawujudu illallah. Ini apa Bapak Ibu? Rokok. Kalau katanya nggak ada apa-apa selain dia, berarti ini siapa? Allah. Ini siapa? Korek. Allah. Ini siapa? Kayu. Allah. Kalau tidak ada apa-apa selain dia, berarti semua yang kita pandang itu adalah Allah. Kemanapun kita menghadap di situ wajah Allah. Kemanapun kita menghadap di situ Allah. Tidak ada wujud, yang ada hanya Allah. Tapi di saat kesadaran seperti ini diterapkan di lingkup umum, kita akan disalahkan. Makanya Tuhan menamakan dirinya menjadi siapa? Korek itu. Korek. Menamakan dirinya menjadi siapa? Rokok. Menamakan dirinya menjadi siapa? Telepon. Begitu banyak nama, tapi sejatinya cuma dia satu. Ini masih sang. Nah, pisang. Kan lama wujudu ilallah, tidak ada wujud selain wujud Allah. Makanya gini, kenapa ayatnya gini? Barang siapa yang meminta atau berdoa dengan menyebut Ismul Adzom itu, maka wujud. Di saat Bapak Ibu pergi ke warung, mau beli rokok, sampai depan warung, beli, disebut enggak? Beli apa? Disebut belinya namanya. Lah, umpama kita tidak menyebut beli rokok gitu ya, nggak ada beli rokoknya, dapat nggak? Tapi kalau beli apa? Beli rokok, dapat nggak rokoknya? Dapat. Makanya hadis kutsinya apa? Sebutlah nama Allah sebanyak-banyaknya agar engkau beruntung. Butuhnya apa Bapak Ibu? Duit. Sebut sebanyak-banyaknya. Kami banyak uang kami miliaran.
ya udah gitu aja, yang penting ada keyakinan dan kesadaran. Simple banget kan. Sebut namaku sebanyak-banyaknya, maka engkau akan beruntung. Dan menyebutnya butuhnya apa? Makanya ada ismu adzam ketuhanan, yaitu nama pribadi masing-masing. Ada ismu adzam kebutuhan. Yang dibutuhkan itu apa? Sebut sebanyak-banyaknya. Dan nanti kan ini akan menjadi urut-urutannya, kata adalah doa, afirmasi. Tuhan menciptakan sesuatu dengan berkata, kan dikatakan. Sehingga kata-kata ini menggumpal, memadat, sangat padat, lama-lama mewujud. Sesimpel itu Bapak Ibu. Itu juga bisa disimpulkan bahwa di dalam neraka, di dalam surga itu apa yang kita sebut itu akan datang dengan sendirinya ya Mas. Oke. Makanya ayatnya tadi apa? Surga melingkupi langit dan bumi. Luasnya melingkupi langit dan bumi. Di dalam surga kita meminta, sebut. Di saat kita menyebutkan akan didatangkan atau dipertemukan. Apakah bisa dipahami dan siapa yang sudah praktek? Ayo anggota lama, siapa yang sudah praktek? Pertemuan loro. Saya Bagaimana praktek terus Mas. ceritanya, testimoninya yang sudah merasakan? Ya, contohnya saya butuh apa gitu, saya kepingin makan apa itu langsung datang, entah nantinya atau besoknya langsung datang. Janji Allah apa? Barang siapa yang berdoa dengan ismul adzam pasti akan diijabah. Janji Allah itu pasti loh. Asal kita tahu sejatinya ismul adzam dan kita praktekkan, kita ulang-ulang terus. Kita wiridkan. Wirid kan diulang-ulang. Diulang-ulang. Seperti kita ya Rohman, ya Rohim, ya Rohman, ya Rohim penuh dengan penghayatan dan kesadaran, maka kita akan dipenuhi oleh welas asih dan kita akan diperjumpakan dengan orang-orang yang penuh welas asih. Karena kita menyebut ismu adzam. Seperti kita mengatakan, saya di live TikTok atau di YouTube kan biasanya tenang, damai, bahagia, itu pun ismu adzam. Jadi apapun sebutan itu sejatinya adalah ismu adzam. Rasa yang seperti itu dinamakan dengan ini, rasa yang seperti ini dinamakan dengan begini, gitu loh. Sehingga nanti di saat kita mengulang-ulang terus, kita ucapkan terus, kita akan mewujud. Maaf Mas, sejatinya kan la mauzud illallah, yang berwujud itu semua wujud Allah. Nah dalam praktek sehari-harinya itu Mas yang belum bisa, padahal sudah paham semua wujud Allah. Kadang ada anak begini masih emosi, padahal kan gitu, di dalam diri dia ada Allah ya Mas. Itu yang prakteknya yang masih masalahnya Mas. Karena apa? Karena kita Assalamualaikum Mas Is. Waalaikumsalam. Sama. Makanya Waalaikumsalam. ada ilmu makrifat, ada laku makrifat. Kalau hanya kita sebatas tahu ilmunya, ya maka tidak sinkron. Kita paham di dalam itu hidup melingkupinya. Tapi karena ini hanya di sini, tidak masuk ke sini, sehingga hanya tahu tapi tidak sadar. Tapi kalau kita masuk ke sini, dibersihkan terus hati kita, jiwa kita, nanti ya akan sadar dengan sendirinya. Makanya jangan mentok di ilmunya, tapi praktekkan lakunya. Dari laku inilah terjadi perubahan jiwa, perubahan hati, semakin bersih. Semakin hati bersih, kita akan semakin sadar bahwa Tuhan itu benar-benar melingkupi segala sesuatu, sehingga kita melihat orang jelek, ini yang kita pandang adalah hidupnya. Sang hidup sedang mengajarkan kita tentang apa? Kesabaran, pemakluman, atau apa. Jadi diimbangi dengan laku nyata. Mau sekarang kan ginilah, di grup mungkin kajian-kajian hanya dibaca, praktek sadar nafas saja. Tuh. Jadi paham ilmu kurang laku dalam laku nyata gitu loh. Siapapun
yang mau praktek atau laku itu pasti ada perubahan, pasti. Bukan hanya pemahaman, orang pintar bercerita banyak. Mbak Gusdur sudah menyanyikan, kur pinter dongeng nulis lan moco tapi burine bakal sengsara. Hanya pintar bercerita, nulis dan membaca tapi belakangnya sengsara, rasanya sedih, rasanya marah, rasanya kecewa. Makanya harus ada keseimbangan, yaitu pemurnian jiwa raga ya, dengan teknik apa seperti sholat, wirid, dzikir, penuh penghayatan, sadar nafas, olahraga, makan diperhatikan, energinya itu yang ya makanan yang halal-halal gitu loh. Umpama berdoa Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar, amin, itu penuh dengan kesadaran agar energi welas asih ilahi, keberkahan mengalir kepada makanan tersebut. Jadi intinya adalah kesadaran. Tapi kesadaran muncul karena kebersihan hati. Kalau hatinya belum bersih, biarpun hafal sekali ilmunya, hafal sekali pencerahan, itu tidak masuk ke dalam rasa, ya masih emosi, masih tersinggung, masih kecewa, masih lalai lah ini. Assalamualaikum Mas Is, mohon maaf boleh tanya. Monggo. Apa namanya tadi itu kan berkaitan Ismul Ismul Azam, Azam. nama kita sendiri. Saya itu 6 bulan yang lalu itu kan saya itu kan sakit lama berobat sana sini sampai akhirnya ketemulah yang ngobatin saya itu bilang gini, ibu jalan satu-satunya supaya ibu sembuh itu ibu harus ganti nama, ibu potong akekah lagi katanya. Udah gitu ya, karena saya itu kepengen sembuh ya, saya akhirnya ganti nama itu nama rumah saya kan Jalan Dwi Rahayu 2, jadi 2 itu kan Dwi, ya udah Dwi Rahayu. Akhirnya bergantilah nama, panggil Pak Ustadz untuk mengganti nama saya, akekah katanya gitu. Tapi kok dalam hati saya kok rasa tidak mengena dengan berganti nama gitu kan. Jadi akhirnya ya tetap aja saya dipanggilnya ya kepengen nama saya itu Tita gitu kan, Tita Roslita. Jadi ya gimana itu, apa saya harus tasbih lagi kembali ke nama saya Tita Roslita itu atau bagaimana? Karena gimana ya, saya jadi bingung gitu. Tapi kan semua orang taunya nama saya Tita, dan waktu saya ganti nama itu ya hanya Pak Ustadz aja yang tahu dengan anak saya, keluarga saya, berapa orang gitu. Karena udah tua gini ganti nama pengumumannya kan gimana, kenapa kok ganti nama, kan orang nggak tahu. Jadi saya udah balik lagi aja nama saya, apa saya perlu tasmiyah lagi atau gimana ya? Makasih Mas Is. Nah, masalah nama, mau nama sama nama apa saja itu sama, Bu. Intinya kan sekarang namanya siapa yang pertama A, terus ganti B, ganti C, ganti D umpama. Tapi kan banyak nama itu wujudnya tetap sama, satu-satu itu juga. Yang penting kita kenal yang punya nama. Iya, alhamdulillah. Jadi nggak usah dibingungkan dengan nama ini, nama itu dan sebagainya. Udah, yang punya nama yang mana lah itu. Terserah orang mau memanggil siapa, ya terserah. Tapi kita tahu, oh ini nama ini. Ketika mungkin tadi namanya A dipanggil dengan A, oh ini nama saya, ya kita nyaut kan. Ketika dipanggil dengan nama yang sudah diganti tadi si B umpama, kita dipanggil, oh iya itu nama baru saya. Nah, dua-duanya sama kan, merujuk kepada yang satu. Iya. Dan saya pikir gini, nanti selama ini orang-orang Pak, nama saya Tita, begitu saya meninggal dituliskan, biasanya kalau meninggal tuh di dekat jasadnya itu kan ditulis nama, kok ini selama ini namanya Tita kok jadi ganti begini, kenapa? Kan saya nggak mau jadi orang tuh bertanya-tanya seperti itu. Ya udahlah, saya pikir udah balik lagi aja saya ke Tita gitu. Gak usah ya Mas Is, saya balik ke Tita, gak usah tasmiyah lagi ya. Jauh amat Bu, pikirannya udah nanti kalau udah meninggal udah nggak mikir apa-apa Bu, udah nggak ada urusannya dengan namanya siapa. Nah itu, pikiran itu sejauh itu tuh sudah mengkhawatirkan yang sudah besok.
Padahal kalau sudah Iya, meninggal ya padahal- udah lepas gitu loh. Nah nanti gimana nih namanya? Yang korup ya mas. Yang bermain pikiran. Iya, seperti saya pribadi Bu, nama saya itu Saya itu yang potong kambing ya mas. Yang harus dipotongin kambing itu. Iya, oh kambing itu malah ya mas. lah yang Sambatnya itu akeh ya, potong Yang- kambing ya mas. intinya adalah dibayar kafarotnya itu tadi potong kambing. Oh, Jadi berbagi seperti itu adalah tolak bala. Berbagi seperti itu adalah tolak bala. Nah sekarang mau apa ya? Mau motong kambing kalau nggak ada hajatnya ganti nama ini ya bingung nanti ditanya. Ini acara apaan? Apaan ya gitu. Kalau ada ganti nama, wah ganti nama kan ada alasan. Intinya adalah di berbaginya. saya diem-diem potong kambingnya karena saya nggak mau ketahuan kalau saya ganti nama Pak Mas Is. Sudah potong kambingnya yang tahu Pak Ustadz. Sudah. Ya. Makanya saya bingung. Lah itu yang buat obat itu malah justru itu ya Mas, memotong sifat kehewanan kita ya Mas ya. Itu saya lakukan itu. Ya, iya, jadi justru berbaginya itu berbagi tapi diniatkan mungkin dulu niatnya kurang pas sih. Berbaginya itu dalam diri kita itu ada niat untuk bayar kafarot, bayar hutang piutang, sakit. Yang namanya sakit itu terjadi karena kita ingkar janji. Hutang piutang, kita terlahir ke alam dunia ini sudah alastu birobikum qalu bala syahidna. Kita sudah bersumpah janji kepada Tuhan kita untuk setia, sumpah janji untuk takwa, untuk selalu damai dan sebagainya, tapi bertahun-tahun kita ingkar, kita masih sambat, masih dersulo, masih marah, masih sedih, masih khawatir, berarti kan kita ingkar janji. Sehingga dari ingkar janji itu mengakibatkan namanya penyakit. Nah, mau nyembelih binatang, berbagi makanan, berbagi uang, berbagi pakaian itu diniatkan untuk membayar kafarot. Sehingga energinya nanti akan memperbaiki karena kita sudah membayar hutang. Enaknya kepada Tuhan gitu. Padahal kita yang hutang kepada Tuhan kita karena kita ingkar. Tapi di saat kita sadar kita membayar hutang kita kepada Tuhan kita itu akan mencurahkan rahmat, mencurahkan kesembuhan, mencurahkan kasih sayang dan sebagainya. Jadi apapun di saat kita mengeluarkan, intinya adalah bayar utang atau kafarot kalau dalam bahasa kitabnya. Iya Mas Is. Mas Ed, tadi penyebutan nama atau pemberian nama kepada pribadi seseorang. Hakikatnya pribun Mas Is. Yang penting harus tahu yang punya nama. Hakikatnya pribun Mas Is. Nah, sekarang gini, saya tanya sama Pak Usman, yang namanya Usman itu yang mana coba? Ini mana? Ini raga. Lah kalau raganya sudah meninggal, lah ya kalau sudah meninggal kan jenazahnya Pak Usman kan? Lah Pak Usmannya itu mana? Hilang. Lah bukan hilang. Iya. Jadi si hidup itulah yang menamakan dirinya menjadi nama pribadi masing-masing. Katanya dia hadis kutsinya, aku ingin dikenal gitu loh. Maka aku ciptakan alam semesta dan semua isinya agar orang-orang itu mengenal. Pak, itu dimatiin dulu mikrofonnya. Oke. Ayo kenal yang maha hidup. Iya, nanti kepada keutuhan. Keutuhan wujud sifat. Semua zat, sifat, asma, af'al. Zatnya itu adalah ruh, tan keno kino yang apa wujudnya ruh kayak apa? Enggak seperti apa-apa, tapi ada ono tapi ora ono sing ono dudu ruh. Ini zatullah. Sifatullah. Karena ada ruh, ada melihat, memandang, mendengar, wujud. Asma mempunyai sifat welas asih, rasa syukur, apalagi kelembutan, semua lah asmaul husna. Af'al karena ada ruh, gerak. Kalau udah nggak ada ruhnya,
nggak bisa gerak. Jadi hakikatnya nama Allah yang disebut dengan Allah, yaitu ismu adzamnya lah, nama pribadi masing-masing. Secara universal yang dinamakan Allah itu ya Allah alif lam lam ha, tapi dikupas zat, sifat, asma, af'al. Ruh, dari adanya ruh ini nggak bisa seperti apa-apa, nggak seperti apa-apa, tapi ada ruh. Ini zatullah, sifatullah, sifat 20, melihat, mendengar, berkehendak, wujud, yang itu wujud kita mbako lah tuh. Asma, belas asih, cinta kasih, kelembutan, kesabaran, dan sebagainya. Afnal, gerak. La haula wala quwata illa billah. Itu nama Allah. Lah nama Allah itu mempunyai nama rahasia Ismul Adzam, yaitu nama pribadi masing-masing. Sang Ruh itu disebut dengan siapa? Kenapa di saat dipanggil kok menjawab? Siapa yang menamakan dirinya? Ya dirinya sendiri. Emang orang tua kita bisa mencari nama? Bukankah semua itu miliknya, semua itu darinya? Orang tua kita memberikan nama pun karena petunjuk dari dirinya. Assalamualaikum Mas Is. Waalaikumsalam. Ayo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maaf belum bisa buka layar, ini lagi rame. Oke. Alhamdulillah. Mas, ada yang bilang lagi kan Ismul Adzam itu nama Allah yang ke-100 itu kan Al-Insan. Nah, di sini lebih simpel lagi dan lebih dipahami lagi. Insan kan masih umum ya Mas ya. Insan masih umum, makanya kajian seperti ini nggak dijabar, di luar-luar itu nggak dijabarkan. Karena ini terlalu rahasia. Padahal rahasianya Allah itu nyata, setiap hari dipanggil kok. Makanya Bapak Ibu, kajian-kajian seperti ini, apalagi bab Ismu Adzam, bab kerahasiaan yang sangat rahasia, itu sangat rahasia Bapak Ibu, jarang sekali dijabarkan. Tapi ini kalau kita mau memahami cerita-cerita Syekh Siti Jenar, ini diceritakan dalam ceritanya Syekh Siti Jenar. Makanya Syekh Siti Jenar menyatakan Allah tidak ada, yang ada adalah Jenar di suatu waktu. Terus di waktu yang lain Jenar tidak ada, yang ada Allah gitu. Tapi kan itu makom apa? Makom fana. Makom fana. Di saat kita menggunakan pemahaman seperti itu, ya otomatis lah hal seperti itu akan menjadi fitnah, hal seperti itu akan membingungkan orang. Lah makanya adalah yang disebut dengan Ismul Adzam gitu. Sebenarnya Ismul Adzam ini sudah diceritakan di filmnya Syekh Siti Jenar. Makanya ada kata-katanya, tonton sendiri saja yang menyatakan, Syekh Siti Jenar menyatakan Jenar tidak ada, yang ada adalah Allah. Ada lagi Allah tidak ada, yang ada adalah Jenar. Loh, berarti kan Jenarnya ini merucut kepada apa? Ismul Adzam. Jadi sang hidup itu menyatakan dirinya, menamakan dirinya itu dengan nama itu. Makanya saya memang sangat terlalu sensitif ilmu seperti ini tentang Ismul Adzam. Tapi ya sejatinya tidak ada nama selain namanya, tidak ada wujud selain wujudnya. Semua wujud sejatinya ya Dia. Segala sesuatu akan hancur dan binasa kecuali Allah. Kemanapun kita menghadap di situ Allah. Lah kalau kita menghadap di situ Allah, lah Allah menamakan dirinya dengan nama A, B, C, D dan sebagainya. 1000 nama, tapi sejatinya merujuk kepada itu juga. Gitu. Jadi sebenarnya ilmu Ismu Adzam ini sudah diceritakan di filmnya Syekh Siti Jenar. Cuman
itu dalam makom fana atau makom jadab gitu loh. Jadi kalau dalam makom jadab melihat segala sesuatu, melihat ini, melihat itu, semua Allah. Itu Allah, itu Allah, itu Allah gitu. Tapi itu jadab gitu loh. Saya nggak kurang bijak, makanya ada kebijakan apa? Adalah Ismul Adzom. Barang siapa yang menyebut Ismul Adzom, menyebut nama Allah yang rahasia ini, ya wujud. Seperti tadi di depan, ketika kita mau beli, kita kan sebut Ismul Adzomnya. Beli apa? Korek. Loh, tidak ada wujud selain dia. Tapi bukan ini loh Bapak Ibu. Ayo, perlu dicermati lagi, ditelaah lagi, benar-benar dipahami, dihayati. Jadi nanti ketika mengatakan, oh berarti Allah itu adalah ini, ya nanti malah jadi apa ya, gagal paham. Jadi ini, tapi bukan ini. Tapi semua wujud itu adalah dia. Tidak ada wujud lain kecuali dia, wujud sejati, melingkupi segala sesuatu. Ayo benar-benar dipahami nih Bapak Ibu, agar tidak gagal paham. Biar tidak di makom apa ya, jadab. Seperti Syekh Siti Jenar itu kan makom jadab, sehingga apapun yang dipandang itu Allah, itu Allah, Allah, Allah. Tapi ini kan ada di ayatnya, timur dan barat kepunyaan Allah. Kemanapun kita menghadap, di situ wajah Allah. Berarti kita kenal dengan yang melingkupi segala sesuatu itu. Timur itu simbol matahari muncul atau terang atau positif. Barat itu simbol matahari tenggelam atau gelap atau negatif. Jadi dalam positif, dalam negatif, semua Allah. Jadi kita kenal di sebalik segala kejadian, di sebalik segala wujud. Karena sejatinya wujud, ya wujudnya Allah. Gitu ya Bapak Ibu. Jadi ayo benar-benar diapakan ya, dipahami agar tidak gagal paham. Karena ilmu ini terlalu rahasia dan jarang sekali dibahas yang detail gitu, maksudnya yang tanpa tading aling-aling, langsung merujuk kepada titik inti begitu, biar kita tidak berada dalam makom apa namanya, jadab. Nah kalau kita berada dalam makom jadab, melihat ini Allah, melihat ini Allah, ya di sosial, di apa ya, umumnya ya apa ya, ya kita nanti mau dibilang ini, bilang itu dan sebagainya. Ini Allah lah. Makanya agar tidak dianggap ini, anggap itu dan sebagainya, adalah yang disebut dengan Ismul Adzom. Makanya ayat hadis kutsinya itu nyata, barang siapa yang meminta atau berdoa atau menyebut Ismul Adzom, pasti diijabah, pasti wujud gitu. Yaitu contohnya tadi ke warung, disebut Ismul Adzomnya. Jadi apapun sebutannya, apapun namanya, sejatinya siapa? Apakah kita bisa memberikan nama itu? Bukankah kita dipisahkan untuk memberikan nama itu? Sedangkan yang memisahkan siapa? Berarti Tuhan sendiri itulah yang mau agar ini disebut ini disebut ini disebut ini. Gitu nggih Bapak Ibu. Jadi ayo benar-benar dipahami. Gitu nggih.